dan poster. Bab 2 ya. Nah, sebelum Bu Guru lanjutkan ke bab selanjutnya yaitu bab 3, Ibu ingin tahu kira-kira masih ada yang ingat nggak nih materi minggu lalu? Masih ada yang ingat apa? Kalau slogan siapa? Siapa yang tahu? Oke. Kalau poster? Jadi iklan atau memujuk khalayak ramai agar tertarik terhadap suatu barang atau jasa. Nah, sedangkan poster itu media publikasi yang terdiri dari gambar dan juga tulisan, tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai. Nah, sedangkan slogan ini maksudnya kata-kata yang menarik atau yang mencolok, yang dapat menarik perhatian pembaca. Biasanya slogan itu ada di dalam iklan atau di poster. Contohnya itu kan kayak iklan yang kita semua minum Yakult ya hari. Baik, sekarang kita lanjutkan ke bab 3 yaitu teks eksposisi. Sebelumnya, ini kan rata-rata punya LKS semua nih. LKS-nya udah dibaca belum semalam? Udah. Ada yang belum? Berarti saya sudah baca kan bab 3-nya? Saya sudah dibaca tapi lupa. Nah, sekarang yang sudah ditanya, apa itu teks eksposisi? Sudah dibaca kan? Apa kira-kira teks eksposisi itu? Apa? Oke. Jadi eksposisi itu teks yang berusaha memberitahu atau menerangkan informasi tertentu. Ya, dari yang Ibu jelaskan barusan mengenai teks eksposisi, kira-kira apa sih tujuan dari teks eksposisi yang ada di pikiran kalian? Apa kira-kira tujuannya? Apa? Abi, mana Abi? Apa kira-kira tujuan teks eksposisi? Mengatur posisi orang. Apa? Bukan, kasih itu. Iya, memaparkan atau menjelaskan informasi tertentu. Nah, jadi tujuan dari teks eksposisi itu adalah menjelaskan informasi tertentu dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dari pembacanya. Itu ya? Ingat? Ya. Kemudian selanjutnya itu ada unsur-unsur teks eksposisi. Nah, jadi teks eksposisi ini ditutup oleh dua unsur utama. Yang pertama itu ada gagasan. Yang kedua adalah fakta. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa itu gagasan? Ayo, siapa yang tahu apa itu gagasan? Apa? Berman apa? Apa itu gagasan kira-kira? Tahu? Jadi, ingat, gagasan itu sama artinya dengan pendapat, ide atau hasil dari pemikiran. Itu maksud dari gagasan. Ingat ya. Kemudian yang kedua adalah fakta. Siapa yang tahu apa itu fakta? Jadi fakta itu sesuatu yang berdasarkan kenyataan, benar-benar terjadi atau apa adanya, maksud dari fakta. Sekarang Ibu contohkan misalnya tadi kan sebelum saat kalian pertama datang itu sebelum ikut acara kegiatan rutin di lapangan itu kalian ukur dulu satu-satu semuanya kan? Nah, Ibu contohkan misalnya tadi Ibu duga atau Ibu berpendapat tadi kira-kira suhunya Abdurrahman itu 35,6 misalnya. Ini pendapat Ibu atau hasil dari dugaan Ibu. Nah, padahal sebenarnya bisa saja tadi suhu tubuhnya Abdurrahman berapa? Ingat nggak tadi berapa? Ayo, lupa. Bisa aja tadi suhu tubuhnya Abdurrahman itu 36,1 misalnya. Nah, apa yang Ibu sampaikan tadi itu adalah gagasan atau fakta? Fakta. Oh, fakta. Gagasan. Apa yang Ibu sampaikan
itu adalah faktanya, ya kan? Dapat dilihat dengan alat indera kita, dapat dibuktikan. Itu maksudnya ya. Sampai di sini paham kan? Nah, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada jenis-jenis teks, ada 6 jenis teks eksposisi yang harus kalian ingat. Ditulis, Pak. Ditulis ya. Jadi ada 6 jenis teks eksposisi. Yang pertama itu ada teks eksposisi definisi. Nah, maksud dari jenis teks eksposisi definisi ini maksudnya adalah teks yang memberi penjelasan mengenai suatu topik atau suatu informasi yang meliputi pengertian atau definisi dari topik tersebut. Maksudnya dalam teks eksposisi definisi ini kita bisa memberikan penjelasan terkait suatu topik, itu meliputi apa itu definisinya, kemudian apa itu pengertiannya, gitu ya. Contohnya misal di lingkungan sekitar sekarang ini pohon mangga misalnya. Nah, pohon mangga ini merupakan salah satu jenis pohon yang sering dijumpai di lingkungan sekitar. Nah, pohon mangga merupakan salah satu pohon yang populer karena memiliki buah yang manis dan disukai oleh banyak orang. Itu contohnya ya. Nah, jadi di dalamnya itu dijelaskan apa definisi dari suatu topik yang kita bahas, apa pengertiannya. Itu maksudnya ya. Bapak silakan sambil dicatat, tapi didengarkan juga ya supaya dipahami. Kemudian yang kedua ada teks eksposisi analisis. Jadi teks eksposisi analisis ini berisi penjelasan mengenai suatu topik atau suatu persoalan berdasarkan hasil analisis. Nah, jadi apa yang disampaikan atau apa yang ada dalam teks eksposisi jenis analisis ini merupakan hasil dari suatu analisis, ya. Oke, contohnya itu penting bagi manusia. Nah, dengan pendidikan manusia itu bisa belajar banyak hal. Misalnya belajar lebih mandiri, belajar lebih bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Itu maksudnya ya. Kemudian yang ketiga ada teks eksposisi identifikasi. Nah, maksud dari teks eksposisi identifikasi ini adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu persoalan atau topik yang meliputi cirinya, sifat atau karakteristik. Itu maksudnya dari teks eksposisi identifikasi ya. Jadi ketika kalian membuat teks eksposisi jenis identifikasi ini, kalian memberikan penjelasan mengenai suatu topik atau suatu permasalahan, itu meliputi cirinya atau sifat ataupun karakteristik. Nah, contoh misalnya kucing merupakan salah satu hewan mamalia yang berkaki 4, memiliki mata yang sepasang mata yang tajam, kemudian berkembang biak dengan cara melahirkan. Itu maksud dari teks eksposisi. Selanjutnya ada teks eksposisi perbandingan. Nah, perbandingan. Jadi teks eksposisi perbandingan ini di dalamnya itu berisi penjelasan mengenai suatu informasi atau suatu topik dengan cara membandingkannya. Nah, jadi di dalam teks eksposisi jenis perbandingan ini kita membandingkan 2 hal atau 3 hal yang berbeda. Nah, informasi yang kita sajikan di dalamnya itu dengan cara membandingkannya. Misalnya Abi memiliki kemampuan di bidang olahraga, sedangkan Foza memiliki kemampuan di bidang seni seperti menyanyi misalnya. Nah, itu contohnya. Jadi di situ ada suatu bentuk perbandingan ya, karena ada kata sedangkan. Nah, jadi biasanya di dalam teks eksposisi jenis perbandingan ini sering menggunakan kata sedangkan, tak hanya itu, ya. Nah, jadi itulah yang akan menunjukkan adanya perbandingan antara 2 hal yang berbeda. Kemudian selanjutnya ada teks eksposisi jenis klasifikasi. Klasifikasi ini artinya menggolongkan, ya. Jadi maksud dari teks eksposisi klasifikasi adalah menyajikan suatu informasi atau suatu permasalahan yang di dalamnya itu dengan cara membagikan hal-hal tersebut berdasarkan kategori atau jenisnya masing-masing. Nah, jadi suatu informasi atau suatu topik yang disajikan dalam teks eksposisi jenis klasifikasi ini disajikan dengan cara
contoh klasifikasi. Jadi hewan-hewan ini kan contohnya dibagi berdasarkan kategorinya masing-masing ya. Itu maksud dari teks eksposisi kelas. Kemudian yang terakhir ada teks eksposisi ilustrasi. Ilustrasi ini maksudnya adalah penggambaran. Nah, jadi dalam teks eksposisi ilustrasi ini menyampaikan suatu informasi atau suatu hal itu dengan cara memberikan gambaran atau memberikan contoh. Nah, ketika kalian ingin membuat teks eksposisi jenis ilustrasi ini, kalian sampaikan mengenai suatu topik tersebut, kalian jelaskan seperti apa, kemudian kalian paparkan contohnya itu seperti apa. Itu ya? Nah, maksudnya paham? Kok ini cuma yang paham cuma satu orang nih, benar? Paham nggak? Paham. Ya, alhamdulillah. Supaya kalian lebih paham, sekarang ibu minta kalian untuk membaca dulu contoh teks yang akan ibu berikan. Ini ada 10 contoh teks dari jenis teks yang berbeda-beda. Nah, kemudian nanti setelah itu kita bahas sama-sama. Ibu minta satu-satu orang, setiap orang nih untuk baca, ya. Oke, sekarang ibu bagikan satu-satu. Berapa ya? Ayo, siapa yang mau menjawab satu? Aku men. Yang mau menjawab satu? Aku men. Ya, api dulu. Baca dulu contohnya atau teksnya baca. Ayo. Hewan karnivora merupakan jenis hewan pemakan daging yang mempunyai ciri-ciri gigi tajam dan rahang yang kuat, di mana gigi dan rahang tersebut berfungsi untuk mencabik-cabik daging mangsanya. Contoh hewan karnivora yaitu harimau, singa, buaya, beruang, dan lain. Apa tadi namanya? Definisi yang lain? Apa? Ilustrasi lain apa? Identifikasi ya. Yang benar itu identifikasi. Udah bagus tapi udah bagus ya. Berapa maksudnya? Jadi yang nomor 1 itu identifikasi nih, karena kan ini ada dijelaskan mempunyai ciri-ciri gigi tajam dan rahang yang kuat, dan gigi dan rahang tersebut berfungsi untuk mencabik-cabik daging mangsanya. Yang contoh yang kedua siapa? Siapa? Oke. Teks apa kira-kira? Analisis. Yang lain? Perbandingan. Bagus. Kemudian yang ketiga siapa? 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 Oke, ayo. Baca. Jenis teks apa? Ilustrasi. Nah, yang keempat siapa? Ayo. Apa kira-kira jawaban nomor 4? Siapa yang tahu? Klasifikasi kan? Ini kan tadi ada herbivora, karnivora, terus dibagi lagi contohnya. Klasifikasi ya. Nomor 5. Oke. Apa jawabannya? Definisi. Yang keras. Definisi benar. Jawabannya definisi. Bagus. Nomor 6 siapa? Tangan. Rodin. Analisis. Benar. Bagus. Jawabannya apa? Apa? Yang lain ada yang klarifikasi. Apa? Klarifikasi benar tadi Papa. Jadi jawabannya itu klasifikasi. Ini kan contoh anorganik, contoh organik, jelasin contohnya. Siapa yang belum? Yang belum nomor saya yang belum. Ayo. Lagu anak adalah lagu yang mengandung nilai-nilai yang sesuai untuk usia anak 12 tahun, sehingga tidak semua lagu yang dapat dinyanyikan oleh anak-anak tidak. Jawabannya apa ya?
Iya, betul. Oke. Nanti. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya, sejauh mana kalian paham atau sudah mendengarkan apa yang Ibu jelaskan tadi? Sekarang kita tadi siapa yang tahu apa itu teks eksposisi? Sebelum kita menutup pembelajaran siang ini, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan kepada pimpinan jangan lupa tugas mandiri 1, mandiri 2-nya dikerjakan. Kemudian juga nanti jangan lupa dibaca lembarannya bagian struktur teks eksposisi, kaidah teks eksposisi. Minggu depan kita pelajari tentang itu ya. Jangan lupa dibaca lagi. Nah, terus satu lagi, apa yang Ibu jelaskan tadi, apa yang kalian catat, dibaca lagi juga. Biar minggu depan pas ditanya langsung lupa. Bisa dibaca. Ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih telah mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Kemudian alhamdulillah